Mas Giva, seperti apa hari ini ikut menyaksikan dan mungkin mendukung sidang putusan Mas Nadiem ya? Mungkin seperti apa gitu? Apanya? Mungkin seperti apa hari ini kehadiran mendukung? Yang jelas saya ini sangat berharap adanya keadilan di negeri ini. Kita tahu kondisi negara kita sedang mengalami transisi dengan keseluruhan pemerintahan segala macam sebagainya. Jadi saya pun turun ke sini memang kebetulan istrinya Nadiem Makarim itu adalah sepupu saya. Oke. Saya memang dari awal mengikuti persidangan yang saya meyakini sekali bahwa tidak ada bukti yang memang memberatkan Mas Nadiem. Jadi memang saya tahu itu Nadiem bahkan sebelum dia mendirikan Gojek seperti apa, dia orang yang sangat baik, penuh integritas dan keluarganya pun juga terhormat. Saya tahu itu dan saya sering membicarakan pendidikan dengan dia juga dan perfilman. Makanya itu saya percaya sekali bahwa Nadiem itu harus bebas murni. Tapi melihat fakta-fakta persidangan sejauh ini, mungkin tadi ngikutin juga ya. Seperti apa Mas? Ada rasa kecewa mungkin dari tuntutan kemarin gitu? Kalau kecewa kita nggak usah tanya ya. Saya mah serius kecewa sekali gitu karena sidang ini udah dijalani dari 6 bulan lebih. Apa yang sudah dipaparkan sebagai bukti juga seperti tidak dianggap gitu ya. Jadinya saya merasa ini ada apa ya? Kok di media-media bilang, sosial media bilang gitu, ini adalah kasus goib dan saya setuju akan hal itu. Apalagi yang harus dibuktikan. Padahal sebenarnya kalau saya lihat selama ini memang itu tidak bersalah. Tidak ada kondisi lain dan sudah ada rekamannya juga. Berarti Mas Giva optimis nggak kalau misalnya Mas Nadiem akan lolos dari hukum atau seperti apa? Saya harus optimis bahwa Nadiem Makarim harus bebas murni. Saya optimis, harus optimis. Karena menurut saya ini adalah kita akan melihat sejarah ya bagaimana hal-hal yang sudah tidak dibuktinya, tidak bersalah gitu di persidangan. Kalau sampai diketok, amit-amit sampai diketok sudah salah, berarti kan ini ada sesuatu di baliknya. Mas, mungkin kalau tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang mendukung gitu, apa yang mungkin mau dilakukan nantinya gitu? Kalau untuk hal itu sebenarnya saya sih berharap untuk ada naik bandingnya. Kalau semoga enggak, tapi kalau sampai iya saya tetap mau ada keadilan tetap tadi dengan naik banding. Saya nggak tahu saya pernah mengerti hukum sejauh mana harus bagaimana setelah ini gitu. Tapi saya berharap harus ada pengadilan bisa keadilannya. Oke, melihat ini banyak banget yang dukung, mungkin sampai ada yang nggak bisa masuk termasuk Mas Giva ya, seperti apa melihat kreditnya ini gitu? Oh justru bagus, menurut saya ini kurang crowded. Oke. Harus lebih crowded lagi harusnya karena ini kita tahu betul bahwa Nadiem ini terlihat benar-benar orang yang memang murni untuk mengatakan serius dengan pendidikannya dia di jabat menteri. Jadi walaupun aku di luar pun gitu sebagai saudara gitu nggak apa-apa. Justru kita bisa melihat di sini ada live gitu kan, ada live video di sosial media. Kita terus pantau sampai nanti akhir keputusannya seperti apa. Mas berarti memang nggak bisa masuk ya Mas tadi ke dalam? Bukan nggak bisa masuk, tapi karena memang penuh di dalam. Saya pun juga tadi mencoba masuk ke dalam, nggak bisa karena saya nggak bisa melihat juga banyak wartawan dan keluarga juga sudah banyak yang duduk di tempat pemakaman tadi. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita terus pantau dari luar pun juga nggak apa-apa. Tapi melihat Mbak Franka sendiri kan sebagai saudara tadi sempat ketemu nggak sebelum sidang atau seperti apa? Aku tadi habis promo, jadi langsung sini pas ketika mulai, jadi nggak apa-apa. Sebelum hari ini mungkin Iya, ada mungkin. obrolan-obrolan apa gitu sama Kita selalu berbicara semasa sidang berjalan ini, semasa saya bisa datang ke sidang, saya selalu memberi dukungan supportif secara mental juga ke Mbak Franka gitu ya. Karena apa yang dialami ini juga tidak mudah. Apa yang saya juga pernah mengalami dulu seperti ini bersama abang saya, almarhum abang saya. Jadi saya rasa dukungan moral untuk keluarga itu juga penting. Jadi melihat sosok negara Mbak Franka mendampingi Nadiem sejauh ini. Wah, jujur ya, saya melihat ketegaran Mbak Franka itu benar-benar di luar nalar saya karena gini, saya aja sih nggak tahu saya bisa mampu
setegar itu deh sebagai istrinya Mas Nadiem yang apalagi terjadi di BKN. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas boleh